Selamat malam pemirsa. Pernahkah Anda bertemu lansia usia 90-an yang masih bugar, ingatan tajam dan aktif berkegiatan? Fenomena ini nyata, dan malam ini kita akan membongkar rahasianya, bukan lewat mitos, tapi data ilmiah dan kisah nyata. Kita akan bahas bagaimana menua dengan sehat dan berdaya, bukan sekadar menolak penuaan. Super Eggers ternyata tidak bergantung pada produk mahal, tapi pada kebiasaan sederhana yang bisa diakses siapa saja. Siapkan catatan Anda, karena perjalanan ini bisa jadi investasi terpenting untuk masa depan Anda. Sebelum membongkar rahasia vitalitas, kita harus paham dulu, penuaan adalah akumulasi kerusakan sel dan jaringan tubuh. Seiring waktu, kulit kehilangan elastisitas, tulang dan otot melemah, jantung bekerja lebih keras, dan otak pun ikut menua. Di tingkat sel, telomer di ujung kromosom memendek setiap kali sel membelah, hingga akhirnya sel berhenti berfungsi. Radikal bebas juga mempercepat kerusakan, seperti karat pada mesin tubuh. Namun, otak punya neuroplastisitas, kemampuan membentuk koneksi baru jika terus distimulasi. Jadi, penuaan memang tak terhindarkan, tapi banyak prosesnya yang bisa diperlambat. Pikun bukan takdir mutlak, bisa dilawan dengan kebiasaan sehat. Banyak yang mengira umur panjang hanya soal genetik. Kita sering mendengar bahwa jika orang tua kita berumur panjang, maka kita pun akan mewarisi umur panjang tersebut. Namun, apakah benar hanya gen yang menentukan seberapa lama kita hidup? Faktanya, gen hanya berperan sekitar 20-30% dalam menentukan usia harapan hidup seseorang. Artinya, meskipun faktor genetik memang penting, peranannya tidak sebesar yang kita kira. Sisanya, yaitu sekitar 20-80%, justru ditentukan oleh gaya hidup sehari-hari. Apa yang kita makan, seberapa sering kita bergerak, dan kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari, semuanya berkontribusi besar pada kesehatan dan umur panjang. Selain pola makan, aktivitas fisik, tidur yang cukup, dan kemampuan mengelola stres juga sangat berpengaruh. Orang yang rutin berolahraga, tidur teratur, dan mampu menjaga pikiran tetap tenang, cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan umur yang lebih panjang. Studi pada kembar identik membuktikan bahwa meskipun mereka memiliki DNA yang sama persis, gaya hidup sehat bisa membuat perbedaan besar dalam kesehatan dan usia mereka. Pilihan sehari-hari ternyata lebih menentukan daripada warisan genetik. Ilmu epigenetika bahkan menunjukkan bahwa perilaku dan lingkungan kita dapat mengaktifkan atau menonaktifkan gen tertentu. Jadi, gen bukanlah takdir mutlak. Kita punya kendali untuk mengubahnya lewat kebiasaan baik. Jadi, jangan pasrah pada takdir genetik. Ambil kendali atas hidup Anda dengan membuat pilihan yang lebih sehat setiap hari. Setiap langkah kecil, seperti berjalan kaki atau memilih makanan sehat, akan berdampak besar di masa depan. Wajib bagi kita untuk menerapkan gaya hidup sehat, bukan sekadar berharap pada warisan gen. Mulailah dari hal sederhana. Makan lebih banyak sayur, bergerak lebih sering, dan tidur cukup. Bersyukur jika Anda memiliki gen yang baik, namun jangan jadikan itu alasan untuk bermalas-malasan. Kesehatan adalah hasil dari usaha dan kebiasaan yang konsisten. Jangan pernah menyalahkan keturunan atas kondisi kesehatan Anda. Setiap orang punya kesempatan untuk hidup lebih sehat dan lebih lama, asalkan mau berusaha dan mengambil keputusan yang tepat setiap hari. Pilar utama vitalitas adalah makanan. Nutrisi tepat melawan peradangan dan menjaga organ tetap optimal. Super Eggers di seluruh dunia, terutama di Blue Zones, mayoritas makan tumbuhan sayuran, buah, kacang, biji, umbi. Protein hewani jika ada biasanya dari ikan dan dalam porsi kecil. Terapkan di Indonesia, perbanyak sayur lokal, ganti nasi putih dengan karbohidrat kompleks, jadikan tempe tahu sumber protein utama, dan pilih ikan. Moderasi adalah kunci. Makanan olahan tinggi gula, garam, dan lemak jahat harus dibatasi. Makanan ultraproses memicu peradangan dan mempercepat penuaan. Setiap pilihan makan sehat adalah investasi untuk masa tua. Ingat, makan untuk menyehatkan bukan sekadar kenyang. Nutrisi adalah bahan bakar utama tubuh, memberikan energi dan menjaga kesehatan organ-organ penting. Namun, nutrisi saja tidak cukup. Untuk benar-benar menjaga vitalitas di usia lanjut, tubuh juga membutuhkan gerakan yang teratur dan terukur. Olahraga adalah mesin penggerak vitalitas yang membantu setiap sel tubuh tetap aktif dan berfungsi optimal. Dengan kombinasi nutrisi seimbang dan aktivitas fisik, lansia dapat menikmati hidup yang lebih sehat, bugar, dan mandiri.
Olahraga bukan hanya soal membakar kalori, tapi juga menjaga kesehatan jantung, paru-paru, dan memperkuat otot serta tulang. Aktivitas fisik rutin membantu memperlancar peredaran darah, meningkatkan suasana hati, dan mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan osteoporosis. Mitos sudah tua jangan banyak gerak justru mempercepat penuaan. Faktanya, semakin aktif seseorang di usia lanjut, semakin besar peluang untuk tetap mandiri dan terhindar dari berbagai masalah kesehatan. Gerak adalah investasi terbaik untuk masa tua yang berkualitas. YAO merekomendasikan minimal 150 menit aktivitas aerobik sedang per minggu, jalan cepat, bersepeda, berenang, atau senam. Aktivitas ini bisa dibagi dalam beberapa sesi, misalnya 30 menit sehari selama 5 hari. Tidak perlu langsung berat, yang penting konsisten. Sertakan latihan kekuatan 2 kali seminggu, bisa dengan resistance band, dumbbell ringan, atau berat badan sendiri. Latihan kekuatan membantu membangun dan mempertahankan massa otot yang secara alami menurun seiring bertambahnya usia. Otot kuat melindungi sendi, tulang, dan mencegah jatuh. Dengan otot dan tulang yang kuat, risiko cedera akibat terjatuh pun berkurang drastis, sehingga lansia bisa tetap aktif dan percaya diri dalam beraktivitas sehari-hari. Latihan fleksibilitas dan keseimbangan seperti yoga atau tai chi juga penting. Latihan ini membantu menjaga kelenturan tubuh, memperbaiki postur, dan meningkatkan koordinasi gerak. Wajib bergerak setiap hari, kombinasikan kardio, kekuatan, dan fleksibilitas. Boleh, pilih olahraga yang Anda nikmati. Aktivitas fisik akan terasa lebih ringan dan menyenangkan jika dilakukan bersama keluarga atau teman, atau dengan memilih jenis olahraga yang sesuai minat. Dilarang, duduk seharian di depan TV, kursi bisa lebih berbahaya dari rokok. Kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit dan mempercepat penurunan fungsi tubuh. Mulailah investasi gerak hari ini, sekecil apapun. Setiap langkah, setiap gerakan adalah tabungan untuk masa tua yang lebih sehat, bahagia, dan mandiri. Tidur bukan kemewahan, tapi kebutuhan vital. Saat tidur, tubuh memperbaiki sel, mengatur hormon, dan membersihkan racun otak. Kurang tidur mempercepat penuaan, meningkatkan stres, dan menurunkan daya tahan tubuh. Penelitian menunjukkan kurang tidur 1 malam saja bisa meningkatkan risiko Alzheimer. Kunci tidur berkualitas, tidur 7-9 jam, rutinitas tidur konsisten, lingkungan tidur gelap dan sejuk, jauhkan gawai sebelum tidur. Ritual relaksasi seperti membaca buku atau mandi air hangat bisa membantu. Hindari kafein dan alkohol sebelum tidur. Dilarang membanggakan diri tidur hanya 4-5 jam, itu resep penuaan dini. Anggap kamar tidur sebagai stasiun pengisian daya tubuh dan pikiran. Stres kronis adalah racun yang mempercepat penuaan. Super Eggers punya cara efektif mengelola stres dan menjaga ketenangan. Koneksi sosial yang kuat adalah penyangga utama. Habiskan waktu dengan keluarga, teman, atau komunitas. Praktikan mindfulness. Duduk tenang, fokus pada napas, amati pikiran tanpa menghakimi. Meditasi terbukti menurunkan kadar kortisol dan menenangkan sistem saraf. Salurkan stres ke hobi produktif atau kreatif, dan habiskan waktu di alam. Dilarang melampiaskan stres dengan merokok, alkohol, atau makan berlebihan. Cari katarsis sehat bukan yang menambah masalah. Ketenangan batin adalah fondasi vitalitas. Teori penting, tapi bukti nyata lebih meyakinkan. Dr. Shigeaki Hinohara dari Jepang tetap aktif hingga usia 105 tahun. Rahasianya makan sederhana, aktif bergerak, dan punya tujuan hidup. Olga Kotelko mulai atletik di usia 77, memecahkan rekor dunia hingga usia 95, bukti tak ada kata terlambat untuk hidup aktif. Di sekitar kita pun ada nenek yang rajin berkebun, kakek yang rutin berjalan ke masjid. Mereka menerapkan pilar vitalitas tanpa sadar bergerak, makan sederhana, tidur teratur, dan menjaga hubungan sosial. Vitalitas di usia senja adalah hasil akumulasi kebiasaan baik, bukan keajaiban. Mereka adalah peta jalan hidup yang bisa kita teladani. Banyak orang mencari rahasia vitalitas dan umur panjang, berharap menemukan pil ajaib atau suplemen mahal yang bisa langsung mengubah hidup. Namun kenyataannya, kunci kesehatan bukanlah sesuatu yang instan. Rahasia vitalitas sejati justru terletak pada pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari, yang perlahan membentuk fondasi kesehatan jangka panjang. Misalnya, memilih gado-gado yang kaya serat dan vitamin, daripada kentang goreng yang tinggi lemak. Pilihan sederhana ini, jika dilakukan berulang kali,
akan berdampak besar pada tubuh kita. Mulailah hari dengan jalan kaki pagi, bukan menekan tombol snooze di alarm. Aktivitas fisik ringan seperti ini membantu menjaga jantung, melancarkan peredaran darah, dan meningkatkan suasana hati. Sebelum tidur, matikan ponsel agar kualitas tidur lebih baik. Saat stres, jangan ragu untuk menghubungi sahabat atau keluarga. Dukungan sosial sangat penting untuk kesehatan mental dan emosional. Tidak peduli berapa usia Anda atau faktor genetik yang dimiliki, selalu ada kesempatan untuk memulai hidup sehat. Setiap langkah kecil menuju perubahan positif sangat berarti. Mulailah dari satu kebiasaan kecil, seperti mencatat pola makan atau aktivitas harian. Dengan konsistensi, kebiasaan ini akan membangun momentum dan memotivasi Anda untuk terus berkembang. Penuaan adalah proses alami yang bisa dinavigasi dengan bijak. Dengan pengetahuan dan kebiasaan yang tepat, kita bisa tetap aktif, mandiri, dan bahagia di usia lanjut. Investasikan waktu dan perhatian pada tubuh Anda, karena inilah satu-satunya tempat tinggal yang akan menemani Anda seumur hidup. Rawatlah dengan makanan sehat, olahraga, dan istirahat cukup. Jadilah arsitek masa tua Anda sendiri. Bangun fondasi dengan 4 pilar vitalitas. Makan sehat, bergerak aktif, tidur cukup, dan menjaga hubungan sosial yang hangat. Hadiah terindah untuk masa depan adalah kesehatan dan kemandirian. Dengan kebiasaan baik, Anda bisa menikmati masa tua yang penuh makna dan kebahagiaan. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga Anda terinspirasi untuk memulai perubahan kecil hari ini. Selamat malam.